Ini adalah pendakian kami ke puncak Natas Angin Gunung Muria. Oke, sebelum kita naik kita registrasi di pos. Perlu teman-teman ketahui, untuk mendaki ke puncak Natas Angin ini kita dikenakan retribusi sebesar 5.000 per orang. 10.44 kita mulai. Dari gerbang pendakian sampai pos 1 ini jalannya sudah dicor, karena jalan ini sebagai akses petani kopi dalam berkebun. Kurang lebih 30 menit perjalanan saya dan kawan-kawan tiba di pos 1. Jam 11.17 kita sampai di pos 1. Di pos 1 ini terdapat warung, jadi kita bisa istirahat santai sambil jajan dan menikmati suasana alam di pos 1 ini. Biasa banget anjir. Bisa kerjanya kan. Setelah kurang lebih 5 menit istirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan. Untuk sampai di pos 2 ini, jalannya sudah mulai berbatu. Sampai di ketinggian 725 mdpl, kami istirahat lagi. 11.38 kita sampai di pos 2. Di pos 2 ini juga terdapat warung, jadi kita tidak perlu khawatir jika tidak membawa bekal. Dan warung di sini juga harganya sangat ramah di kantong. 5 menit sudah kami istirahat di pos 2 ini dan kami melanjutkan perjalanan lagi. Dengan panorama yang indah dan jalurnya yang lebih terjal lagi daripada jalur ke pos 2. Di pertengahan menuju pos 3 ini terdapat pos bayangan. Jadi di sini kita memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum kita melanjutkan kembali pendakian. Dirasa istirahat sudah cukup, kita melanjutkan perjalanan lagi, ditemani pemandangan yang sangat menakjubkan sekali. Dari ketinggian kurang lebih 800 mdpl ini nampak sangat jelas puncak-puncak yang ada di Pegunungan Muria, dan juga kawasan pemukiman penduduk di lereng Muria juga terlihat sangat jelas. Perlu teman-teman ketahui, jalur menuju puncak Natas Angin ini terdapat banyak persimpangan yang arahnya adalah menuju petilasan-petilasan yang ada di sini. Jadi teman-teman harus hati-hati agar dalam mendaki kita tidak tersesat karena salah jalur. Dari pos 2 sampai pos 3 kita memerlukan waktu kurang lebih 45 menit, karena ini adalah trek terpanjang dari setiap pos yang ada di jalur pendakian puncak Natas Angin ini. Pukul 12.23 kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini tidak terdapat warung, tapi hanya terdapat shelter yang bisa kita gunakan untuk istirahat sejenak. Di jalur menuju pos 4 terdapat banyak potongan-potongan jalur. Namun saran saya, kita jangan melewati jalur-jalur tersebut, karena jalurnya sangat curam dan juga sangat membahayakan bagi kita. Lebih baik kita melewati jalur yang sesuai dengan petunjuk arah yang telah dibuat oleh pengelola puncak Natas Angin ini. Jalurnya lebih mudah kita lewati karena terdapat tali pengaman yang telah dipasang. Sekitar 20 menit sudah perjalanan dari pos 3, akhirnya kita sampai di pos mata air yang terdapat di pos 4. Jam 12.44 kita sampai di pos 4 Sendang Suci.
Jadi di pos 4 Sendang Suci ini ada sumber mata air. Jadi kawan-kawan kalau kesini tidak usah khawatir kalau kekurangan air. Nah, ini dia Sendang Sucinya ada di sini. Nah, setelah istirahat dan mengambil air di pos 4, kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos 5. Di sini jalurnya berkabut sangat tebal dan jarak pandang sangat terbatas. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terperosok. Selain turun kabut, suhu udara di sekitar sini juga sudah mulai turun. Hawa dingin semakin menyelimuti. Jika tidak kuat, bisa-bisa kita terkena hipotermia. Untuk sampai di pos 5, kita memerlukan waktu kurang lebih 20 menit dari pos 4 sumber mata air tadi. jam 13.23 kita sampai di pos 5 Puncak Abioso. Di pos 5 ini kita dihimbau untuk menjaga sopan santun karena di sini terdapat tempat yang diyakini sebagai tempat pertapaan Eyang Abioso. Dan di bulan-bulan tertentu biasanya banyak rombongan yang datang ke sini untuk berziarah di tempat petilasan Eyang Abioso ini. Belum nemu kan mau mikir sih. Saya mau cari nih Pak Ipul, pilih 100.000 kata-kata. Salah. Sembari teman-teman beristirahat di warung, saya berjalan sendirian menuju Puncak Abioso. Kita sudah sampai di Puncak Abioso. Ini dengan ketinggian 1235 mdpl via Rahtawu. Puncak Abioso ini letaknya di belakang bangunan petilasan Eyang Abioso. Di sini biasanya digunakan untuk camping malam para pendaki sebelum naik ke puncak Natas Angin. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan dan jalur yang kita lewati ini sudah mulai ekstrim karena jalur yang kita lewati ini kanan kirinya adalah jurang. Jadi kita harus berhati-hati saat melewati jalur ini. Setelah itu, jalurnya turun melewati sungai kecil. Di sini adalah sumber air terakhir sebelum sampai di puncak Natas Angin. Setelah melewati sungai kecil, kemudian kita melewati jalur yang menanjak dan juga sangat licin karena kami mendaki di musim hujan. Jadi, untuk naik kita harus berpegangan pada tali yang sudah disediakan. Di jalur ini tidak sedikit pendaki yang jatuh. Ada juga yang harus turun sambil berperosotan agar ia tidak jatuh. Setelah berhasil melewati jalur perosotan, kita melewati jalur yang suasananya seperti memasuki dunia lain. Karena jalur yang kita lewati ini akar-akaran dan pepohonan yang sangat rimbun. Ditambah kabut yang tebal menjadikan jalur ini terasa sangat mencekam. Setelah itu kita sampai di pos terakhir sebelum puncak. 14.03 kita sampai di pos 6 petilasan Eyang Soekarno. Belum juga sampai di atas, salah satu dari teman kami sepatunya ada yang jebol. Jadi kita berhenti sejenak untuk reparasi sepatu agar aman untuk digunakan berjalan.
14.15 kita sampai di Puncak Bayangan. Setelah Puncak Bayangan, kita melewati jalur terekstrim terakhir sebelum Puncak Natas Angin, yang dijuluki sebagai jalur naga, karena jalur ini sangat sempit dan kanan kirinya adalah jurang, dan juga jalurnya sangat terjal bebatuan. Karena saking terjalnya jalur ini, untuk melewatinya saja kita harus menggunakan bantuan tali, dan juga kita harus merangkak bebatuan yang ada hingga sampai ke Puncak Natas Angin. Dan akhirnya sampailah di tempat yang kita tuju, yaitu Puncak Natas Angin. Pendaki arem-arem. Pukul 14.51 kita sampai di Puncak Natas Angin 1515 mdpl Gunung Muria. Bagaimana perasaannya hari ini? Los! Di Puncak Natas Angin ini kita tidak berlama-lama karena anginnya sangat kencang dan juga sudah mulai turun gerimis. Terima kasih, kita sudah waktunya turun karena Cukup sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa di pendakian selanjutnya.